Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya dari kelompok 5 yang akan membawakan materi 1 dan 2. Materi pertama itu adalah pemasaran digital. Pemasaran digital itu adalah suatu pemasaran barang dan jasa yang memanfaatkan platform digital. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu strategi pemasaran digital. Di sini strategi pemasaran digital itu yang pertama ada konten marketing. Konten marketing ini adalah suatu proses pemasaran barang dan jasa dengan membuat konten-konten maupun itu konten-konten baik ataupun dalam membuat konten promo barangnya gitu. Yang kedua, influencer marketing. Influencer marketing ini adalah salah satu kerjasama antara perusahaan dan seorang selebgram atau orang yang mempunyai followers banyak di media sosial. Nantinya seorang selebgram ini dia akan mempromosikan di media sosialnya atau mengupload sebuah konten terkait pemasaran barang dan jasa perusahaan ini. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadila Sri Adelia Musan Hawai. Saya selaku pemateri kedua. Kita langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu menyusun strategi pemasaran digital. Jadi, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ada panduan strategi pemasaran digital, seperti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh, apa yang perusahaan tawarkan dan kepada siapa ditawarkan, serta bagaimana dan mengapa melakukannya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat organisasi menyadari saat yang tepat untuk membuat dan menerapkan strategi. Langkah pertama adalah menyusun konteks. Yang kedua, pertukaran nilai. Hal ini penting untuk mengidentifikasi nilai pendukung tambahan terhadap merek yang unik. Dan langkah terakhir adalah tujuan. Ketika menetapkan tujuan pemasaran digital, ada 4 aspek kunci untuk dipertimbangkan, antara lain tujuan, taktik, kondikator, dan kinerja utama. Selanjutnya, apa sih menariknya dari pemasaran digital ini? Jadi, pemasaran digital ini memiliki banyak aspek menarik yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi bisnis saat ini. Salah satunya adalah mendukung SEO dan fasilitasi strategis pemasaran digital. Pemasaran digital seringkali terkait dengan optimasi mesin pencari yang meningkatkan visibilitas online dan membantu bisnis mendapatkan lebih banyak lalu lintas organik. Tentunya dengan berbagai keunggulan ini, pemasaran digital telah menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis dalam membangun merek dan meningkatkan penjualan. Materi selanjutnya, menyusun strategi pemasaran. Jadi, ada beberapa langkah untuk menyusun strategi pemasaran. Yang pertama, kita dapat melakukan analisis situasi. Lakukan analisis SWOT dan pelajari pasar. Yang kedua, kita dapat melakukan target audience, yaitu segmentasikan audiens dan buat personal branding. Yang ketiga, tujuan pemasaran. Tetapkan tujuan SMART spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbasis waktu. Yang keempat, strategi pemasaran. Pilih saluran seperti konten, media sosial, iklan berbayar, dan email marketing. Yang kelima, anggaran. Kita dapat mengalokasikan anggaran untuk setiap strategis. Dan yang keenam, implementasikan rencana dan jadwalkan tugas untuk tim. Yang ketujuh, pengukuran. Tetapkan KPI untuk mengevaluasikan. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian. Strategi berdasarkan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menyusun strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, populer taktik strategi pemasaran digital.
Salah satunya yaitu media sosial. Jadi dengan menggunakan platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, kita dapat membangun hubungan berbagai dengan melakukan konten dan berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian ada juga yang namanya SEO. SEO ini adalah mengoptimisasikan mesin pencari, yaitu mengoptimalkan konten dan situs web untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian organik. Dengan menerapkan taktik ini, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan konversi dalam pemasaran digital. Sekian materi dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moments later. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indana Sulfa dengan NIM 20230501030401. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada pengaplikasian pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial di UKM. Nah, pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial di UKM itu ada dua cara. Yang pertama itu ada komunikasi satu arah atau one way channel. Menurut Christodoulides 2009, website dan email dapat dilihat sebagai contoh dari satu arah alat online dengan perusahaan yang memiliki kontrol tinggi. Sedangkan menurut Simons 2007, email dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemasaran. Salah satu yang termasuk juga ada informasi, promosi, membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan serta membimbing pelanggan ke situs website. Pada tahun 2008, Ericsson et al. Menemukan bahwa 90% UKM Swedia yang disurvei menggunakan situs dan email sebagai sarana untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Nah, tujuan dari alat tersebut adalah untuk mempromosikan kepada orang-orang layanan atau produk yang tersedia. Dan yang terpenting adalah visibilitas perusahaan di website. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dua arah atau two-way channel. Sifat penting dari media sosial membutuhkan pemasaran perusahaan untuk mengambil bentuk dua arah komunikasi dengan pelanggan, bukan hanya dari satu perusahaan saja. Menurut sebuah studi baru, pada 462 UKM di Amerika Serikat, banyak UKM berjuang dengan menambahkan beban kerja pada media sosial. Nah, salah satunya Facebook dan Twitter sebagai alat media sosial yang paling populer. Nah, apa sih menariknya dari pemasaran digital? Sosial media menjadi alat yang paling efektif untuk mempromosikan dan membangun merek, serta menarik perhatian pelanggan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, karena di generasi sekarang itu banyak yang menggunakan sosial media dan hampir semuanya mempunyai sosial media, itu menjadi salah satu peluang untuk mempromosikan produk atau layanan yang tersedia. Selanjutnya ada 7 step to an effective digital marketing campaign atau 7 langkah menuju kampanye pemasaran digital yang efektif. Yang pertama itu ada develop plan atau mengembangkan rencana. Nah, ini mengembangkan rencana itu seperti kita kembangkan rencana yang telah kalian rencanakan. Terus yang kedua ada content schedule atau jadwal konten. Yang ketiga ada new kreatif atau kreatif baru. Maksudnya supaya penonton juga tidak bosan dengan iklan atau promosi yang kita buat. Jadi kita harus mengubah konsep yang akan kita promosikan.
Terus yang keempat ada PPC and RTB Ads atau pay per click. Model iklan online di mana pengiklan membayar setiap kali pengguna mengklik salah satu iklan online mereka. Nah, di sini contohnya itu seperti sekarang kan ada yang namanya TikTok affiliate atau Shopee affiliate. Nah, di situ kalau kita mempromosikan sebuah barang, terus ada salah satu yang mengklik atau membeli barang dari tautan dari akun kita. Nah, kita itu mendapatkan bayaran dari akun dari aplikasi tersebut. Jadi itu yang dinamakan dengan pay per click. Terus yang kelima ada sosial media. Nah, tentu saja kalau kita mau mempromosikan sebuah barang di medsos, pasti kita harus mempunyai sosial media terlebih dahulu. Terus yang keenam ada one site SEO atau SEO, dan yang terakhir itu review result atau hasil ulasan. Nah, yang selanjutnya itu ada ROI pemasaran digital atau return of investment. Nah, ini salah satu bentuk metrik untuk mengukur keberhasilan dari bisnis, apakah investasi yang kita keluarkan sepadan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, ada beberapa kanal komunikasi pemasaran digital. Yang pertama itu ada email marketing, kedua ada sosial media, yang ketiga ada web banner, dan yang terakhir ada website. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.